Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makhlul Hasibuan, NIM 2114020129. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kelas 6 PBAD. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas UTS ilmu al-lughah yang diampu oleh Ustadz Satria. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori linguistik. Ada dua ilmuwan. Yang pertama, menurut Noam Chomsky, nama aslinya adalah Avrom Noam Chomsky, lahir pada 7 Desember 1928 atau umumnya diketahui dengan nama Noam Chomsky. Adalah seorang ahli bahasa, filsuf, dan aktivis politik Amerika. Chomsky juga pernah menjadi profesor bidang linguistik di Massachusetts Institute of Technology. Sampai saat ini ia telah menerbitkan lebih dari 100 buku dari berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, filsafat, politik. Selanjutnya adapun teori Chomsky dalam bukunya Logical Structure of Linguistics. Teori Chomsky menyanggah teori behaviors. Baginya kemampuan berbahasa pada diri manusia bukanlah produk setting alam, melainkan merupakan potensi bawaan manusia sejak lahir. Chomsky juga menyatakan bahwa setiap yang lahir ke dunia telah memiliki bekal dengan apa yang disebutnya alat-alat penguasaan bahasa atau LAD atau Language Acquisition Device. Selanjutnya yaitu struktur bahasa. Menurut Chomsky, yang pertama ada struktur luar. Struktur ini yaitu struktur yang menghubungkan aturan fonetik ke dalam suara. Yang kedua, struktur dalam, yaitu struktur menghubungkan kata-kata dan makna konseptual. Adapun inovasi Chomsky, yang pertama, mengembangkan tata bahasa transformasional generatif, dan adapun yang kedua, akuisisi bahasa tata bahasa universal bahasa. Yang ketiga, argumen melawan behaviorisme bahasa. Yang keempat, sering dikreditkan dengan jatuhnya paham behaviorisme. Yang kedua, adapun teori linguistik itu, yang kedua ada John Robert Fields, adalah seorang ahli linguistik Inggris yang lahir pada 17 Juni 1890 di Inggris dan meninggal pada 14 Desember 1990 di Linfield, Inggris. Ia belajar di Universitas London dan mengajar di Universitas London, Universitas Birmingham, dan Universitas Bangsa Leicester. First dikenal kontribusinya dalam mengembangkan teori linguistik fungsional, terutama melalui penekanannya pada konteks linguistik dan kolokasi.
Adapun konsep bahasa menurut Firth, yang pertama ada konsep linguistik. Firthian, salah satu konsep utama dalam teori linguistik Firth adalah konteks linguistik atau konteks Firthian. Firth menekankan bahwa makna kata tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial, situasional, dan budaya di mana kata-kata itu digunakan. Ini berarti bahwa arti kata-kata bergantung pada bagaimana mereka digunakan dalam konteks tertentu, termasuk hubungan mereka dengan kata-kata lain dalam tuturan. Yang kedua, konsep kolokasi, yaitu konsep yang mengacu pada kecenderungan kata-kata untuk muncul bersama dalam bahasa tertentu. Firth menyadari bahwa kata-kata seringkali tidak dipilih secara acak dalam bahasa, tetapi mereka cenderung muncul bersama dengan kata-kata lain dalam pola yang konsisten. Melalui analisis kolokasi, Firth menyatakan bahwa kita dapat memahami lebih baik struktur dan pola bahasa yang mendasarinya. Adapun kontribusi Firth, yaitu selain kontribusinya terhadap teori linguistik, Firth juga berperan dalam pendirian dan pengembangan Sekolah Linguistik London, yang merupakan kegiatan linguistik penting pada abad ke-20 dalam guru bagi jumlah ahli linguistik terkemuka, dan pengaruhnya masih terasa dalam penelitian linguistik kontemporer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.